Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Jumat 14 November tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 41 sampai 49 yang demikian. Ulangan pasal 4 ayat 41 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa menghususkan 3 kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, mulai dari Aroer, di tepi sungai Arnon, sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, sampai Laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga. Dengan tema Kota Perlindungan. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada kalanya seseorang membunuh sesamanya tanpa sengaja dan tanpa niat jahat atau benci. Untuk melindungi orang yang demikian dari penuntut darah, Allah menyediakan tempat yang dinamakan Kota Perlindungan. Melalui Musa, Allah menyediakan 3 kota yang bisa dijadikan tempat pelarian, sehingga orang yang secara tidak sengaja membunuh orang lain tetap hidup. Dalam bagian firman ini ada 3 kota pelindungan yang ditentukan Musa setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua sebagai penerus Musa memilih 3 kota lagi. Tujuannya sama, yaitu menjadi tempat pelarian bagi mereka yang tidak sengaja membunuh sesamanya, sehingga mereka tidak mati terbunuh oleh para penuntut darah. Perkara itu harus dibawanya ke pengadilan dan diputuskan secara adil. Setelah itu orang tersebut dapat pulang ke kota asalnya. Peraturan itu serta ke-6 kota pelindungan yang tersedia memberikan rasa aman bagi umatnya. Sebab tersedianya kota pelindungan memberikan jaminan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Ia juga adalah Allah yang mampu melihat motivasi setiap orang dan menyatakan keadilan bagi umatnya. Mereka yang tidak berniat jahat dan tidak sengaja membunuh orang lain punya harapan untuk hidup. Bahkan suatu saat pulang ke kotanya kembali kepada keluarganya. Hari ini mungkin ada kota pelindungan seperti zaman di Israel kuno. Namun kita dapat percaya bahwa Tuhan yang menyediakan kota pelindungan bagi Israel juga menyediakan pelindungan bagi kita hari ini. Allah kita adalah Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Bahkan Ia memberikan dirinya sendiri menjadi korban penebusan di kayu salib untuk menjadi jaminan akan adanya pelindungan yang sejati. Oleh karena itu, kita datang kepadanya kapan saja, di mana saja, serta pelindung dalam pelukannya. Ia yang sanggup melihat hati kita dan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang adil dan penuh belas kasih, kami bersyukur merenungkan keadilan-Mu yang mendalam melalui penetapan kota pelindungan bagi umat Israel kuno. Engkau adalah Allah yang begitu teliti dan penyayang, yang menyediakan tempat pelarian bagi mereka yang melakukan kesalahan tanpa niat jahat, melindungi mereka dari penuntut darah, dan memberi mereka harapan untuk hidup kembali serta pulang ke rumah. Pengaturan ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melihat hati dan motivasi kami. Engkau tidak hanya melihat
perbuatan lahiriah, tapi juga keadaan batin kami, membedakan antara kesengajaan dan tidak kesengajaan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam Yesus Kristus Engkau telah menyediakan bagi kami perlindungan yang sejati dan kekal. Salib-Mu adalah kota pelindungan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mengejar kami tahu kemana harus lari. Kami datang kepadamu hari ini mengakui bahwa kami sering melakukan kesalahan yang menyakiti sesama, bahkan tanpa kami sadari. Kami sering terjatuh dalam dosa dan merasa tidak layak untuk hidup. Kami sering membutuhkan perlindungan dari penuntut dosa, yaitu iblis, dan dari rasa bersalah yang mematikan. Ya Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Biarlah kami senantiasa berlari kepadamu dan berlindung dalam pelukan-Mu. Kami percaya dalam Kristus, Engkau telah menyatakan keadilan dan kasih secara sempurna, berikan jaminan penebusan dan harapan untuk hidup yang kekal. Mampukan kami untuk menjadi cerminan dari keadilan dan belas kasih-Mu di tengah dunia ini. Ajar kami untuk tidak cepat menghakimi sesama, melainkan berusaha memahami hati dan motivasi mereka, sebagaimana Engkau memahami kami. Jadikanlah kami satu-satunya tempat pelindungan. Engkaulah satu-satunya tempat pelindungan kami, ya Tuhan, hari ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah kota pelindungan abadi kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.